Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Maria Natalia Manamarang, mahasiswi Universitas Mercu Buana, jurusan Teknik Sipil. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan perancangan struktur bangunan, struktur gedung 10 lantai. Ini merupakan ujian akhir semester mata kuliah Studio Perancangan 1 oleh dosen pengampu Bapak Fajar Triwardono STMT. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fajar yang telah memberi kesempatan dan juga ilmunya sehingga saya dapat menyelesaikan UAS ini. Yang pertama, dapat dilihat di layar ada data gedung dari soal. Yang pertama untuk fungsi bangunan rumah sakit, tinggi bangunan 36 meter, tinggi lantai 1 4,5 meter, tinggi lantai 2 sampai 10 3,5 meter, jumlah lantai 10 lantai, lokasi sesuai lampiran. Dari lampiran soal saya mendapat lokasi di Palu dengan kelas situs SD atau tanah sedang. Kemudian sistem strukturnya sistem ganda atau dual system, material beton bertulang, mutu beton FC-nya 35 MPa, mutu baja FY-nya 420 MPa, tebal pelat lantai dan atap 150 mm, dimensi kolom 550 x 550 mm, balok induknya 350 x 550 mm, tebal sirbolnya 350 mm. Untuk pertanyaan sendiri, ada 3 pertanyaan yang harus saya selesaikan. Yang pertama, menentukan gaya gempa lateral desain berdasarkan data respons spektra untuk wilayah sesuai lampiran, yaitu di Palu, dan buktikan bahwa V dinamik lebih besar atau sama dengan 100% V statik. Yang kedua, melakukan pengecekan simpangan antar lantai, pengaruh P delta, ketidakberaturan vertikal, dan ketidakberaturan horizontal. Yang ketiga, mendesain elemen balok dan sketsa pengulangan elemen tersebut. Oke, yang pertama kita melakukan permodelan struktur. Bisa dilihat grafiknya 3D-nya. Seperti ini. Ini hasil yang sudah saya selesaikan. Jadi saya mempresentasikan lewat PPT. Oke, yang pertama kita pilih model initialization-nya untuk display units, metric SI, steel section-nya kita pilih ESC 14, steel design kodenya, dan juga complete design kodenya, lalu kita pilih OK. Nah, selanjutnya ini untuk new model quick template-nya, kita pilih custom grid spacing. Lalu untuk pilih grid only. Ini simple story datanya sesuai pada soal, yaitu number of storage-nya 10, yaitu 10 lantai. Typical storage-nya sesuai pada soal dan bottom storage-nya 3,5 dan 4,5. Selanjutnya pada grid sistem datanya, kita masukkan grid ID sampai 10 lantai, sampai 12 sesuai soal, dan juga spacing-nya yang ada di soal, yaitu lantai 1 sampai 2 6 meter, 2 sampai 3 6 meter, 3 sampai 3 meter, dan seterusnya sampai 12 sesuai dengan gambar soal. Kemudian juga untuk key spacing-nya 7 meter sama 5 meter.
Kemudian untuk story data, hasil dari etaps. Selanjutnya, atur satuan. Di sini untuk forces, untuk force unitnya kita pakai KGF, satuan KGF, unit labelnya KGF, area force unitnya kilonewton, unit labelnya kilonewton per meter persegi, force unit mass force unitnya newton, dan unit labelnya kilogram. Oke, lanjut. Nah, yang pertama ini untuk material properti datanya. Untuk FC 35 MPa untuk mutu betonnya kita yang pertama define material properties. Nah, ini sudah saya masukkan FC 35 MP-nya untuk betonnya. Modify soil materialnya. Masukkan angka. Lalu tekan OK. Kemudian untuk, dan juga masukkan juga untuk baja tulangannya. Baja tulangan. Define material properties, baja tulangan. Define soil material. Untuk baja tulangannya kita pakai atau modulusnya dari 200.000 MPa. Oke, kita tekan oke. Selanjutnya untuk frame section. Ini yang pertama kita untuk frame section untuk balok, dan juga ini balok tadi di soal 350 kali 550. Frame section, kita pilih define. Sorry. Ya, pilih define section properties, frame section. Yang tadi balok 350 kali 550, modify. Nah, ini kita masukkan depth-nya 550, width-nya 350 mm. Lalu kita tekan OK. Selanjutnya juga yang ini juga untuk kolom 550 kali 550. Di etapsnya kolom modify show. Nah, ini depth-nya kita masukkan 550, width-nya 550. Nah, jangan lupa juga untuk di frame section property reinforcement datanya kita masukkan baja tulangannya. Untuk kolom, kita pilih yang kolom yang PM2M3 design kolom, serta pilih rectangular, ice, dan reinforcement to be decided. Hasilnya ini dari etapsnya, angkanya. Kemudian juga yang tadi
untuk balok juga. So, untuk bagian tulangannya juga kita pilih yang balok atau beamnya yang 3 design only. Oke, seperti ini. Lalu klik OK. Oke. Selanjutnya kita input untuk plat lantai, plat atap, sirwall, dan balok kopel. Untuk ini, untuk set property data, tabs, nah, ini untuk plat atap dan plat lantainya. Ini untuk plat atapnya modify source. Kita masukkan 150 mm sesuai pada soal. Dan juga plat lantainya 150 mm sesuai pada soal. Kemudian untuk untuk balok kopel dan sirwallnya kita pilih yang tadi itu wall section. Nah, ini define section properties wall section. Nah, saya sudah masukkan, saya sudah input untuk balok kopel dan sirwallnya. Untuk balok kopel sendiri pakai 350 mm. Dan juga untuk sirwallnya sesuai soal 350 mm. Kita klik OK. Oke, selanjutnya untuk penggambaran area sirwall. Ini penggambaran untuk sebelah kiri. Kita lihat. Ini untuk penggambaran sebelah kanan gedungnya. Dan ini untuk penggambaran sirwall di bagian tengahnya, bagian tengah gedung. Ini. Kemudian kita melakukan penggambaran area sirwallnya dengan panjang X dan Y-nya, tebal wall dan tebalnya 5,65 mm, 6,65 meter. Tinggi bukaannya untuk story 1 4,5 meter sampai 0,9 meter. Jadi kita pakai 3,6 meter. Lebar bukaannya 1,5 meter. Ini. Seperti ini. Selanjutnya masih tetap pada penggambaran area sirwallnya. Nah, ini untuk story 1. Ini untuk story 1. Ini untuk story 2. Kemudian kita melakukan penggambaran balok dan kolom. Ini untuk story 1. Ini 4,5 meter. Ini. Balok dan kolomnya. Kemudian untuk penggambaran plat lantai dan atap. Untuk penggambaran plat lantai dan atap ini
di pojok bawah kita gunakan similar stories ya. Tadi itu kita gunakan non story. Kita ubah dulu ke similar stories karena plat atap dan plat lantai beda. Seperti itu. Ini gambaran plat lantai dan atapnya. Ini kita pilih select. Ini untuk penggambaran. Ini kita pilih select. Kemudian pilih property. Select section. Terus kita pilih dua-duanya ya, plat atap dan plat lantai. Pilih dua-duanya, terus kita select. Seperti itu. Kemudian kita pilih assign. Buka dulu. Assign. Kita buka gemboknya dulu. Assign. Pilih shell. Terus pilih ini. Sorry. Kita membagi plat dan balok bentang 6 meter. Ini caranya. Kita pilih edit frames. Divide frames. Misalnya kayak gini. Terus pilih lagi edit cells-nya. Ini untuk pembagian balok anaknya. Nih. Seperti ini. Baru kita oke. Ini yang tadi untuk pembagian balok anaknya, yang tadi. Yang ini. Edit. Edit. Edit cells, divide cells. Lalu kita pilih oke. Ini bentuknya. Kemudian selanjutnya kita input tumpuan jepitnya. Kita pilih yang tumpuan jepit. Itu kita pilih sign, join, restraints, kita pilih yang ini, tumpuan jepit. Klik OK. Kita kunci gemboknya dulu. Kayak gitu. Oke. Ini hasil pemodelan strukturnya. Ini seperti ini. Kemudian selanjutnya kita melakukan input pola beban pada struktur. Ini kita pilih di define load patterns-nya. Define load patterns. Nah, ini sudah saya input. Ini, bentar. Buka dulu gemboknya. Define load patterns.
Untuk beban mati, modify load, dan beban hidupnya, super dead-nya juga, dan reducible life-nya. Kita klik OK. Kemudian seperti ini ya teman-teman, dimasukin ini hasil dimasukkan di inputnya, beban mati, beban hidup, super dead-nya, dan juga LR-nya. Oke, selanjutnya kita input angka beban yang terjadi pada struktur. Ini kita untuk hunian atau penggunaannya, untuk live load-nya itu untuk rumah sakit, khusus ruang operasi dan laboratorium saya gunakan 2,87 di sini, di sel load asignment-nya. Terus yang kedua untuk atap dasar, atap menggunakan penghuninya, untuk atapnya gunakan 0,96. Terus pilih OK. Selanjutnya input angka beban yang terjadi pada strukturnya. Yang selanjutnya untuk super dead-nya, ini saya gunakan SNI 1727/20. Super dead untuk pelat lantai 3,74. Masukkan, terus add existing load, dan pelat atapnya 9,29, kita masukkan, lalu pilih OK. Selanjutnya untuk input diagram, ini kita pilih define, nah, diagram, terus modify, terus kita pilih rigid, terus pilih OK. Cancel. Lalu hasilnya seperti ini. Nih, kita pilih hasilnya seperti ini. Untuk diagramnya sudah ada titik pusatnya seperti ini. Selanjutnya kita input mesh source-nya. Yang pertama kita pilih define mesh source, modify, kita masukkan dead load sama live load-nya. Ini kita pilih specific load patterns di sini. Kita pilih dead load 1, live load-nya 0,5. Terus kita OK, pilih OK. Selanjutnya kita lakukan input model case untuk model case data. Kita lakukan model case datanya. Lalu ini sudah hasil dari etaps. Lalu kita cek modelnya. Dan hasilnya sesuai. Lalu kita set degrees of freedom. Kita pilih yang full 3D. Degrees of freedom.
Oke, kita lanjut ke penyelesaian soal nomor 1, yaitu menentukan gaya gempa lateral design berdasarkan data respons spektra untuk wilayah yang sesuai di Palu, dan buktikan bahwa fluid dinamik lebih besar dari fluid statik. Kita lakukan analisis spektrum respons raga modelnya. Kita running dulu strukturnya dengan cara dulu kita analyze set plot task run, kita pilih yang DLLL dan SEDL dan filternya. Ini kita run now. Si running. Oke, hasil runningnya seperti ini. Bisa dilihat untuk strukturnya dari running bebannya tadi. Kemudian kita cek model dari model 1, 2, dan 3-nya. Yang pertama, kita buka ETABS, pilih setnya, kita beralih ke, kita buka dulu box-nya. Oke. Sebentar, analyze dulu lagi. Running lagi dulu. Oke, seperti ini. Kita pilih stop. Kita pilih mode 1. Lalu, oke. Hasilnya ini untuk mode 1-nya 0,569. Seperti ini hasilnya. Dan juga kita buka untuk mode 2-nya. Mode 2, kita oke. Hasilnya 0,48. Dan juga untuk mode 3-nya. Itu untuk deform shape-nya. Lanjut. Ini output running dari ETABS. Untuk hasilnya sendiri, untuk statik dan dinamiknya, UX-nya 100, UY-nya juga statiknya 100, dinamiknya untuk UX-nya 99,21 dan UY-nya 98,13. Lanjut lagi, untuk analisis pembebanan gempa data respons spektra, tadi untuk saya sendiri, itu dapat di Palu dengan kelasnya tanah sedang seperti ini. Bisa. Oke. Ini kita pilih lokasi untuk
kita gunakan aplikasi Spektrum Respon Desa Indonesia 2021, lokasi Palu. Kemudian set tanah sedang untuk dapatkan nilai SD-nya, SDS-nya, terus text threshold. Nah, ini hasilnya. Jadi bisa dilihat kalau situs untuk SD tanah sedang di Palu, SDS-nya 0,6981, SDL-nya, SS-nya yang nanti akan digunakan untuk pemodelan untuk strukturnya. Oke, seperti itu. Dan ini untuk spektral kecepatannya. Oke, lanjut untuk ini sesuai dengan hasil dari kelas tanah sedang tadi yang di Palu untuk SDS-nya 0,69 sekian, SD1-nya 0,507 sekian. Ini masuk kategori desain seismik D. Kemudian kita tadi penggunaan gedung ini untuk rumah sakit, di mana kalau jenis pemanfaatan untuk rumah sakit masuk kategori risiko 4. Kemudian yang tadi untuk SDS dan tanah sedangnya itu, SD tanah sedangnya di Palu itu kategori risikonya masuk di D, desain seismiknya 0,50 kurang dari SDS. Kemudian dimana untuk SD1-nya, SD1 lebih besar dari 0,20, itu berarti masuk di kategori risiko D. Kemudian untuk faktor ketahanan gempanya 1 di bagian 4, 1,50. Ini untuk gedungnya, gedung rumah sakitnya. Ini untuk tanah, kelas tanahnya tadi. Selanjutnya, KDS versus risiko kegempaan masuk di tingkat risiko kegempaan tinggi. KDS-nya DEF tinggi. Kemudian ya untuk sistem pemikul garis seismik lanjutannya, dia masuk untuk dinding geser beton bertulang khusus dengan batasan sistem struktur dan batasan tinggi struktur. Berdasarkan sistem struktur yang akan digunakan, maka parameter faktor gempa yang digunakan adalah koefisien verifikasi respons R-nya 7, faktor kuat lebih sistem 2,5, faktor pembesaran defleksi CD-nya 5,5. Lanjut, untuk nilai per meter periode pendekatannya, kita gunakan semua sistem struktur lainnya. Dengan nilai CT-nya 0,0488, X-nya 0,75, dan batas bawah periode, TMI-nya 0,717 detik. Untuk koefisien untuk batas atas pada periode yang dihitung, parameter percepatannya lebih besar dari 0,4 dan koefisien CU-nya 1,4. Maka TA max-nya CU kali TA min 1,004 detik. Kemudian dengan menggunakan rumus ini, decisions regarding appropriate to use,
Ini kita guna untuk dari software etaps dapat nilai periode, TX-nya 0,569 detik, di mana tadi yang didapat dari mode 1 dan mode 2 sini. Kemudian dan kita TX lebih kecil dari Theamin, maka digunakan Theaminnya 0,717 detik, 7,17 detik. TY kurang lebih kecil dari Theamin, kita gunakan juga sama 0 karena sama dengan Theaminnya 0,717 detik. Kemudian untuk kelas tanahnya sendiri, kita hitung nilai CS, CS max, dan CS min dengan rumus dari hasil ini, dari data, maka didapat menggunakan rumus, kita dapat CS min-nya 0,046 lebih besar atau sama dengan 0,1, maka oke, sesuai. Sehingga CS max-nya 0,152. Selanjutnya untuk ini kita dapat dari tabel dari etaps dengan berat seismik efektifnya 588.195,9,38, maka kita hitung gaya geser dasar PXY, CS XY kali B total, hasil X sama dengan 1008335,894 kgf. Kemudian kita lanjut analisis untuk penentuan nilai K atau eksponen pada periode struktur. Kita dapat nilainya K sama dengan 1,109. Kemudian ini dari hasil story 1 sampai 10, nilai K-nya yang tadi, nilai yang kita dapat nilai K, kita masukkan dalam perhitungan rumus Fx mana Cvx kali V, rumus ini masukkan, dapat hasilnya. Totalnya menjadi ini. Kemudian untuk gaya seismik lateral Fx-nya kita dapat yang itu di story 1, Fx-nya dengan Fy-nya, Fx dan Fy-nya sama. Oke. Selanjutnya untuk input pembebanan gempa statik, kita input di etaps. Setelah di-input, seperti ini, kita masukkan nilai FA, FA, FV, SS-nya dari kelas tanah sedang tadi, yang di sini, ini SS-nya. Terus masukkan juga E1-nya yang tadi juga dari tadi dimasukkan. Sehingga hasil yang keluarnya, kita pilih program calculated. Hasilnya seperti yang keluar dari program etaps-nya. Dan kemudian juga ini untuk X di X ya, bagian X-nya, X-nya. Ini untuk Y-nya.
Jadi dicentang, ini untuk X, ini untuk Y. Kemudian outputnya, hasilnya adalah Fx-nya sekian, Fy-nya sekian, kemudian ini untuk Ex program dan Ey program. Selanjutnya kita input beban dan gempa statik time period user define-nya. Kita pilih juga yang seperti tadi. Sekarang yang kita pilih adalah user define-nya. Ya, user define. Hanya sama, kita ganti user define-nya. Dan juga untuk kedirnya dan hasilnya untuk Ex time dan Ey time-nya. Tadi adalah Ex programnya dan ini Ex Ey time-nya waktunya. Untuk hasil outputnya. Nah, kemudian rekapitulasi nilai Bézier statiknya. Perhitungannya didapat untuk perhitungan manual didapat Fy-nya Fx-nya itu dalam kali F 8724047,954 dan untuk Vy-nya dalam TWF 8724047,954. Untuk time period program calculated-nya sekian. Dan untuk time period user define-nya sekian, sesuai sama. Oke. Lanjut untuk input gempa dinamik respons spektranya. Kita dengan metode ASCE 716 kita pilih respons spektrum. Kita pilih yang ASC 716 Palu, kemudian keluar, kita pakai angka ini yang sudah tertera, ini SDS SD1-nya dimasukkan, hasil untuk linear X dan linear Y. Hasilnya sekian. Kemudian nilai scale faktor, kita gunakan rumus ini, dengan perhitungan ini, hasilnya seperti ini. Kita masukkan juga untuk load case name untuk spek X dan spek Y-nya. Ini di load case data. Oke, kalau di atas kita buka load case datanya. Oke. Kemudian hasil outputnya kita sekian, spek X-nya dan spek Y-nya sekian. Fx-nya, Fy-nya dapat dilihat pada layar. Kemudian lanjut, kita analisis input gempa dinamik responnya untuk spektra Palu. Kita pilih function rate versus value, hasilnya seperti ini dengan nilai scale faktor kita masukkan dan hasil outputnya untuk spek X, spek Y-nya sekian. Kemudian lanjut, ini untuk hubungan beban gempa statik dan dinamiknya. Ini jadi view-nya ini untuk base, ini base, story 1, story 2, story 3 sampai story 10. Ini force story series-nya. Kita pilih yang stage Y. Kemudian hasilnya seperti ini. Ini untuk hasil dari tabelnya, tabel dari etaps.
seperti ini. Untuk Fx dan Fy dinamik, statiknya, Fx, Fy dinamiknya dari story 1 sampai 10. Kemudian hubungan beban statik dan dinamiknya, gaya gempa 100% statik, Fx-nya sama, Fx, Fy-nya sama, dinamik beda 1, terlalu beda jauh, faktor skala beda jauh, faktor skala akhirnya menjadi 273,962 dan 280,22. Mari kita ubah nilai skala faktor. Ini SpecX koreksi seperti ini. Kita buka di load case data, pilih SpecX koreksi, acceleration 1, skala faktornya sesuai yang hasil faktor skala akhir yang didapat 739,62, dan juga untuk spek Y koreksinya kita masukkan juga, lalu di-OK-kan. Lanjut, ini analisis faktor skala koreksinya, hasilnya seperti ini. Ini. Dan juga dari tabel, hasil tabelnya seperti ini. Dan juga untuk bagian SPY koreksinya, hasilnya dapat dilihat statik dan dinamik. Nilai statik dan dinamik untuk Fx, Fy-nya untuk statik sama, karena sudah dikoreksi skalanya tadi. Dinamiknya juga sama, karena sudah dikoreksi skalanya. Hasil akhir dinamik koreksinya seperti ini. Skala gayanya X 1,30, Y-nya. Kemudian hasilnya dari statik, dinamik koreksi, dan gaya geser desainnya. Seperti ini. Oke, kita lanjut ke deskripsi gaya geser sepanjang bangunan arah X-nya dan juga bangunan arah Y-nya. Next, gaya gempa lateral design, jadinya gaya geser desainnya dari tabel dan F gaya geser desain dari tabel. Hasilnya Fx, Fy-nya dan Fx, Fy-nya memenuhi. Untuk pertanyaan nomor 1. Kita buktikan F dinamik lebih besar 100% dari F statik. Oke, F dinamik lebih besar dari F statik. Benar ya teman-teman, bisa dilihat dinamik lebih besar dari statiknya, dari hasil ini. Oke. Jadi nomor 1 sudah terjawab. Selanjutnya kita menuju ke nomor 2. Untuk pertanyaan, melakukan pengecekan simpangan antar lantai, pengaruh ke delta, dan ketidakberaturan vertikal dan ketidakberaturan horizontal. Untuk ini, analisis simpangan antar lantai untuk story drift. Ini
input EX dan EY desainnya. Ini kita buka pada sortable pada etaps. Tabel pada etaps, hasil fx sebagai f-nya ini, dan fy-nya di sebelah kanan. Selanjutnya, kita output analisis dalam literal desainnya, insert table-nya, untuk EX design, dan juga untuk EY design. Seperti ini. Untuk yang merah adalah global X-nya, global Y-nya, dan ini untuk global X-nya. Kemudian kita lihat pengecekan simpangan antar lantai arah X dan Y. Di sini kan simpangan tertingkat yang diizinkan untuk semua struktur lantai adalah kategori risiko yang digunakan adalah yang bagian 4. Ini ya, 0,01. Maka kita gunakan untuk perhitungannya, gunakan 0,01. Dan hasilnya, statusnya adalah dengan izin itu 0,01 itu hasilnya oke ya. Ini untuk X dan untuk Y izin drift X-nya ya. Dan statusnya oke, memenuhi. Kemudian pengecekan simpangnya, hasil grafiknya seperti ini. Yang biru adalah drift X, yang orange drift Y, dan ini simpangan izin. Misalnya seperti ini untuk story drift. Kemudian hasil story drift memenuhi ya. Oke ya. Oke, selanjutnya untuk analisis pengaruh delta, kita input beban kumulatif gravitasi tiap lantai. Ini untuk DL, untuk load combination data, sampai delta. Ini scale factor untuk dead load 1, LL-nya 0,25. Kemudian output beban kumulatif gravitasi tiap lantai. Hasilnya ini kita masukkan ke perhitungan. Dan hasilnya FY-nya sekian dan FX-nya 0. Kemudian lanjut ke cek stabilan struktur akibat gempa. Ini ya, pengaruh deltanya. Status dari perhitungannya dan dari standar memenuhi statusnya oke semuanya. Untuk X, drift X-nya, dan drift Y. Kemudian kita output ketidakberaturan torsional. Ini dari show table. Untuk table diagram max over drift, Y drift. Ini EX design. Jadi di outputnya satu-satu untuk EX design dan juga EY design. Hasilnya seperti ini dari etaps. Kemudian selanjutnya ini cek ya. Ini yang hasil dari analisis pengaruh deltanya. Oke. Selanjutnya yang tadi saya jelaskan untuk analisis ketidakberaturan horizontalnya. Lanjut, output ketidakberaturan torsional.
dari hasil perhitungan dan juga grafik. Outputnya seperti ini. Maka dapat disimpulkan seperti ini. Ketidakberaturan struktur horizontal dan kontinuitas diafragma, area grossnya sekian menjadi 978 meter persegi, luas bukaan totalnya 84 meter persegi, dengan syaratnya luas bukaan total lebih besar dari 50% area gross, 84 lebih besar dari 0,5 kali 978 menjadi 489 meter persegi. Maka kesimpulannya, irregularitas diskontinuitas diafragma tidak ada. Ketidakberaturan struktur horizontal, pergeseran keluar bidang, struktur kolom dan shear posisinya menerus hingga bawah, sehingga ketidakberaturan out of plane offset tidak ada. Ketidakberaturan struktur horizontal, sistem non-paralel, semua shear wall terletak tegak lurus arah sudut X dan sumbu Y, irregularitas sistem non-paralel tidak ada. Nah, tabel rekapitulasi ketidakberaturan struktur horizontalnya, tipe dan penjelasan seperti ini, tipe dan penjelasan ketidakberaturan dan statusnya. Nomor 1B sampai 5 dapat dibaca untuk ketidakberaturan struktur horizontal. Kemudian untuk kekakuan atau tingkat lunaknya, cek 70%-nya dan cek 80% rata-ratanya aman. Untuk EX1A dan EX1B yang tadi, ini ketidakberaturan ini, 1A, keterangan 1A dan 1B tidak ada. Kemudian untuk berat massa dapat dilihat massa sekian, backstory dengan massa sekian dibandingkan dengan 1,5 massa lantai. Dibandingkan lantai di atas dan di bawahnya, oke. Geometri vertikalnya oke. Pengecekan dari 1 sampai 10. Dan discontinuous dalam bidang. Elemen penahan seperti dinding geser menerus sepanjang tinggi bangunan tidak ada offset ke arah kiri kanan, sehingga ketidakberaturan tidak ada. Nah, selain ini yang terakhir untuk kekuatan tingkat lunaknya 5A dan 5B-nya ini yang tadi ya. Ini tidak ada statusnya. So, berdasarkan tabel ini, hasil dari kapitulasi ketidakberaturan struktur vertikalnya untuk 1A-nya tidak ada, 1B-nya tidak ada, 2 tidak ada, 3 tidak ada, dan semuanya tidak ada. Statusnya tidak ada. Ini untuk penyelesaian nomor 2. Selanjutnya untuk penyelesaian nomor 3 yaitu mendesain elemen balok dan sketsa pengulangan elemen tersebut. Pertama, kita desain pengulangan. Kita pilih di Concept Frame Design Reference or ICA 1314. Kita pilih seismic desainnya. Oke. Pilihnya ini 31814 seperti ini. Kita klik OK. Input terus untuk beban kombinasi dari hasil perhitungan SDL, DL-nya, LL-nya, super depth, depth-nya, height flat-nya, dan X dan EU-nya.
Kemudian kita input beban kombinasi dan lebih load communication data M3 dan ini DL-nya sesuai data ke dalam etaps. Kita masukkan, lalu OK. Kemudian hasil dari perhitungannya, gaya geser desain dan gaya geser desainnya tertampil. Ini hasilnya dari etaps sort table. Kemudian ini tabel elemen force beams-nya dengan hasil di story 10. Kita gunakan di story 10, beam B65, unit main 914, output case-nya COM 10, 3 dengan nilai P-nya 0, station 3, P0, F2-nya sekian, P3-nya 0, T sekian, M2 0, M3 sekian, elemen sekian, elemen station dan sumbu. Oke. Selanjutnya ini hasil, ini yang B65 untuk elemen force beams-nya di sini. Setelah di running, kemudian hasilnya untuk diagram form beams-nya min sekian, story 10 untuk balok 350 90-nya sekian. Kemudian ini untuk load combination, kalau di atas tadi kan yang load combination minimalnya hasilnya seperti di etaps. Kemudian kita masukkan datanya, desain elemen baloknya. Untuk story 10, model 1, max sekian, 218,497, momen max tumpuannya 218 juga. Hasilnya sama dengan parameter mutu beton, baja tulangan sekian, maka MU max-nya 218,497 kN per meter, MU min-nya sekian, dan MU lapangan min 123,317. Syarat balok sebagai batang lentur itu sesuai. Oke. Pasal ini syaratnya oke. Dan pasal 8621-nya nilai syarat dengan hasil 03-nya oke. Sesuai dengan standar. Selanjutnya, lakukan perhitungan kebutuhan tulangan longitudinal untuk penahanan tulangan lentur tumpuan kiri bawah. Pas kebutuhan awal tulangan, MU-nya 218,497 kali 10 pangkat 6. Lalu D-nya 485, theta 0,9, Rn-nya hanya dengan rumus ini didapat A 50,726 mm. AS perlu dengan standar ini, rumus ini
Didapat AS perlu 1257,589 mm persegi. Kemudian untuk tension controlnya dengan rumus B1 0,85 sekian didapat hasil 0,8. Maka hasilnya adalah lebih kecil dari 0,375 dengan syarat terkendali tarik. Syarat tulangan perlunya dengan AS 692,598 didapat hasil AS minnya 597,771. Hasilnya dengan syarat oke, AS-nya oke, AS max-nya AS min 1-nya sekian, AS min 2-nya sekian. Maka syarat penulangan minimum dan maksimum terpenuhi sehingga AS perlu dapat digunakan. Kontrol jarak spasi tulangannya asumsi tulangan D22 dengan NAS perlu per AS 1 tulangan N sama dengan 1823, maka hasilnya N2 dengan diameter 23. Selanjutnya spasi tulangan asumsi awal dipasang satu baris. S rumus sekian, didapat hasil S-nya 206.000 mm. Maka S lebih besar dari D tulangan, dengan syarat D tulangan 25 mm, maka oke. Kemudian D aktualnya 485, S aktualnya 759,88. Penulangan tumpuan sisi atas, AS perlunya 0,5 kali AS perlu tumpuan bawah, dia dapat sekian, maka digunakan 2D22, D22. Kemudian kapasitas penampang aktualnya, rumus sekian, dapat hasilnya 134,907 kNm. Kapasitas momen penampang, karena MU lebih kecil dari MN, maka oke. Karena syaratnya adalah 134. Dengan hasil nilai ini, dia lebih kecil. Lokasi ini kebutuhan tulangan yang digunakan untuk kanan atas sekian, untuk kanan bawah sekian, untuk kiri atas sekian, kiri bawah sekian, dan atas bawahnya juga sekian. Ini untuk tumpuan dan juga lapangan. Seperti ini. Perhitungan tulangan menahan torsi dan geser. Maka didapat kesimpulannya bahwa pengaruh torsi tidak dapat diabaikan. Lanjut, ini untuk perhitungannya, nilai FU sampai hasil akhir untuk ini memenuhi oke. Fn lebih kecil dari ini. Dengan syarat ini, maka oke. Untuk hitung sengkang yang dibutuhkan. Kemudian hitung sengkang yang dibutuhkan untuk torsi. Dapat hasil sekian. Namun spasi tulangan transversal tidak memenuhi. Karena S lebih kecil dari 300. Maka untuk itu dilakukan dimodifikasi lagi. Jadi kita gunakan tulang longitudinal tambahan yang dibutuhkan untuk menahan torsi. Karena torsi transversalnya, tulangan torsi transversalnya tidak memenuhi. Dengan rumus ini, yang satu sekian, maka digunakan A1-nya adalah 417,5 mm persegi dengan tulangan D22 dengan N tulangan perlu atas tulangan 379,94 gunakan 2 diameter 22, tulangan 2 diameter 22.
Lanjut, ini untuk penempang balok perempuan kiri, gunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Penempang balok perempuan seperti ini. 500, 300, 350, 350, 350, sekian. Penempang balok papangan hasilnya. Untuk input beban kombinasi, kita ke load combination data, kita pilih envelope gempa, kita set scale faktornya 1, kemudian combination data PLU-nya, scale faktor untuk DL 1,2, super D-nya 1,2, dan live load-nya 1. Kita pilih OK. Kemudian diagram for beam-nya, hasil max-nya 30,374, sekian, dan juga ini yang show max-nya, display location max-nya, show max, dan ini scroll for values-nya, max-nya sekian. Kemudian ini hasilnya sekian. Untuk relative to beam ends-nya seperti yang ada di layar, pemilihan di atas. Oke, untuk story 10 mode 1 dengan rumus MU-nya 1,11 super D to 1,2 DL plus LL, hasilnya sekian. Maka max envelope kiri ini sekian, F kanannya sekian, F kiri sekian, dan F kanan sekian. Ini envelope minimum, ini WI. Oke, dari hasil ini kita masukkan ke gaya dasar desain kanan atas. Maka didapat AS aktualnya sekian. Ini untuk gaya dasar desain kanan bawahnya sekian, 1980,55. Kemudian dicari gaya dasar desain akibat gempanya sekian, gaya dasar akibat gempa arah kanannya sekian. Kemudian ini gunakan rumus ini, bisa diikuti dari arahan atas sampai bawahnya. Kemudian kita dapat tulangan geser di daerah sendi plastis, kanan geser gempa, tumpuan kirinya dan tumpuan kanannya. Nah, dapat sehingga dari rumus dapat dipakai sengkang VS pakainya sekian, 3302,862, dan juga untuk asumsi tulangannya untuk S-nya didapat sekian, sehingga dipakai sengkangnya adalah D10 sampai 100 mm. Untuk tulangan geser di luar daerah sendi plastis didapat FS pakainya sekian, 63058,192 F, sehingga dipakai sengkang D10
sampai 100 mm. Panjang penyaluran tulang balok induknya dapatnya sekian dari tabel. Perhitungkan dapat digunakan 2,5. Sehingga tulangan kemudian dihitung pakai rumus 1D ini. Tulangan longitudinal dapat diperpanjang 750 mm ke dalam sambungan balok. Kemudian panjang penyaluran tulang kondisikannya kita dapat, maka dipakai ID-nya 500 mm. Kemudian panjang kaitnya, panjang penyaluran kait 90 derajat sama dengan 900 mm. Ini dapat diikuti rumus dari atas sampai bawah. Maka hasil akhir dari struktur balok tadi yang dipilih balok SRPMKB 65 lantai 1 sampai 10 dengan sengkang D10 sampai 100. Kemudian sirbol dapat dilihat tulangannya 2 dengan diameter 22. Ada juga tulangan yang ini untuk tulangannya, penampang lapangan kiri, penampang di kanan, dan balok lapangannya. Kemudian AF-nya yang ini 150 mm, ini hanya 550. Ini dari sesuai gambar. Ini didapat hasil akhirnya seperti ini, memenuhi. Oke, sekian presentasi rancangan bangunan gedung 10 lantai menggunakan aplikasi Etaps. Terima kasih. Jangan terlalu